Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Saya bisa. Allahu Akbar. Yes. Lanjut. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, dengarkan baik-baik. Arman Sanjaya. Ibu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa itu adalah bentuk syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Nah, hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu, beradu senyum ya. Ya, Bu. Jadi Ibu bisa lihat nih murid Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita nyanyi lagu nasional biar bukti kecintaan kita juga kepada negara kita Indonesia tercinta. Alhamdulillah ya, Allah sudah menyiapkan anak-anak yang baik untuk negeri kita tercinta Indonesia Raya. Pada pelajaran hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang menyambut usia balik. Ya. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat memahami makna balik atau dewasa, nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian yang kedua dapat mengenali tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Nanti kita khusus belajar fikih dulu. Ya. Kemudian yang ketiga dapat mengetahui cara mandi hadas besar. Nah, karena ini berkaitan semua. Nah, kemudian yang terakhir tahu larangan-larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Oke. Sekarang perhatikan. Nah, coba perhatikan. Usia akan terus bertumbuh. Nah, ini Ibu mau nanya nih ya. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 4. 4 ya. Kira-kira kalau memperhatikan tubuhnya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 4 itu ada yang berubah atau tidak ya? Lihat tubuhnya. Berubah, Bu. Gemuk. Ya, Ada, Bu. Bajunya nggak cukup. Oh iya, bajunya nggak cukup. Kalau seandainya ada perbedaan, nih tolong diperhatikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8, kira-kira kita ada di nomor berapa ya? Bu. Nomor 3. Nomor 2. Oh iya. Nomor 3. Oke, Ibu jelaskan. Setelah kita perhatikan diri kita masing-masing gitu ya, memperhatikan diri kita masing-masing, kita bisa lihat kita berada di posisi yang mana. Nah, kalau yang pertama ini adalah bayi atau balita ya. Nah, kemudian kalau ini mungkin tingkatannya dari TK, kelas 1 gitu ya. Nah, benar, kita berada di nomor remaja. 3. Ini masa transisi kayaknya nih, dari usia anak-anak menuju ke usia dewasa. Jadi kita ini remaja gitu ya. Bahasanya remaja. Dan bisa dipahami ketiga ini nanti kita bertumbuh, kemudian di sini akan kita mengalami satu proses yang luar biasa. Kita memasuki namanya pada nomor 3 tadi ya, pada usia kalian sekarang yang umur 10 tahun ke atas ya. Rata-rata 10 tahun ya dalam kelas ini. Ya, Bu. Saya Ya. Oh, ada yang 11. Nah, jangan-jangan sudah mengalami balik ini. Nanti Ibu jelaskan ya, balik itu seperti apa. Nah, Iya, Bu. dalam ilmu fikih kita akan mengalami yang namanya balik. Nah, sebelum Ibu jelaskan balik ini, Ibu jelaskan dulu nih, yang fikih itu adalah ilmu agama Islam yang khusus mempelajari tentang ibadah. Sudah paham tadi fikih apa?
agama tadi Bu, ilmu tentang agama. Ya, aturan ya. Agama. Oh iya, Acara aturan. agama, Bu. Aturan agama ya yang berhubungan dengan Allah dan juga manusia gitu ya. Pada usia balik, pada usia 9 sampai 15 tahun kita akan mengalami namanya balik. Ya. Balik itu dalam bahasa, secara bahasa itu artinya sampai, telah tiba masanya. Sampai di mana, Bu? Sampai pada usia. Nah, pada usia. Oh, sampai pada waktunya. Benar tuh. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Oh, pintar. Makanya Ibu kesunyian kalau Nur Hayati nggak ada. Tanda balik itu menurut fikih ada dua, bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki akan mengalami namanya mimpi basah. Nah, bagi yang perempuan itu nanti akan mengalami namanya haid atau menstruasi. Ini dengan kasusnya Arman ini ya. Nah, si Arman ini bingung lihat ketika dilihat airnya sedikit, kemudian baunya beda gitu. Nah, ini yang disebut dengan kenapa? Bau apa, Bu? Ya, baunya sesuai dengan ini. Baunya sesuai dengan apa yang kita makan gitu. Artinya karena itu berasal dari yang kita makan, maka baunya itu seperti apa begini. Air yang keluar itu sedikit, kemudian berbeda dengan air kencing. Enggak bau. Ya, Helmi, iya. suatu saat ya kalian akan mengalami namanya mimpi basah ini. Yang perempuan juga, karena Baik, Bu. ini akan berkaitan terus. Nah, ilmu fikih ini akan berkaitan terus sampai nanti kita besar sampai dewasa. Nah, apabila telah terjadi, ya kalian bukan disebut lagi anak-anak. Bu. Untuk yang perempuan sama halnya dengan laki-laki, ya masa balik anak perempuan itu akan ditandai dengan keluarnya darah haid. Ya, Bu. Ya, perempuan yang haid itu akan mengeluarkan darah pada daerah. Ibu lanjutkan ini. Ibu jelaskan ya. Hadas besar itu adalah sesuatu yang menghalangi ibadah kita kepada Allah. Jadi dia menghalangi ibadah kita kepada Allah. Nah, apa yang menghalangi itu tadi? Haid dan mimpi basah. Nah, jadi orang yang mimpi basah atau anak yang sudah mengalami mimpi basah dan haid, maka mereka disebut sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar itu ya, tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Boleh sholat, boleh baca Al-Quran, terkecuali jika dia sudah membersihkan, ya, mensucikan diri dengan mandi hadas besar namanya. Nah, ini kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Nah, di sini ada kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Ya, jadi ketika haid dan mimpi basah kita juga wajib membersihkan diri supaya kita bisa kembali beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada tata cara mandi hadas besar. Pertama, nah di sini ada membaca niat dalam hati. Perhatikan, di sini dianjurkan membaca niat di dalam hati. Ya, kemudian mencuci tangan sama halnya seperti kita ingin berwudu. Semuanya sudah bisa ya berwudu dengan benar. Kita mencuci tangan, kemudian diselat-selati jarinya. Jadi begini ya, dibersihkan, selat-selati jarinya. Siapa tahu tadi ada bekas strip X, ada bekas pulpen, jadi harus dibersihkan dulu. Ya, supaya sempurna mandi hadas besarnya. Kita lanjutkan dengan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ingat, membasuhkan kemaluan dengan tangan Kiri. dengan tangan kiri. Kita berwudu. Ayo anak-anak masih ingat tidak cara berwudu yang benar? Masih Bu, saya punya tepuk tangan berwudu Bu. Ya, Bu. Dengar. Ayo silakan Nur Maulidah. Ya, tepuk wudu. Baca bismillah nawaitu udu'a li rofil Hadasil akori fardolillah lalu cuci tangan.
Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, dua tangan sampai siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki, lalu doa. Yeay! Iya, bagus sekali ya. Ya Ibu, Teman-teman Ah, juga mau lidah ini suka ya. nonton YouTube ini. betul sekali. Ya nggak apa-apa kalau sering nonton YouTube, tapi kan tontonannya harus diperhatikan ya anak-anak ya. Yang seusia Ya, kita, Bu. tontonannya harus sesuai dengan usianya kita, biar ilmunya bertambah. Arman juga nih, sering nih upload di YouTube nih. Ibu sering lihat nih. Enggak, Bu, saya suka main game aja kok di rumah. Main game lagi. Boleh main game, tapi waktunya diatur ya Arman. Iya, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita berwudu, kemudian kita lanjut dengan membasuh rambut sampai kulit kepala. Artinya kita siramkan air ya. Kita siramkan air ke anggota badan kita. Ya, di atas kepala terlebih dahulu. Biasanya 3 kali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membasahi seluruh anggota tubuh mulai dari kepala dan bagian kanan dengan rata. Selanjutnya, gunakan alat mandi seperti biasa. Pakai sampo, gosok gigi, ya, pakai sabun. Paham ya? Paham Ibu. Bu. Kemudian bersihkan kembali badan kita, siram kembali untuk membersihkan sisa-sisa sabun. Nah, kemudian ketika sudah bersih, maka kita berwudu kembali. Baru itu setelah itu selesai. Bisa dipahami ya, Nana? Bisa Ibu. Larangan orang yang sedang berhadas. Ibu mau satu nih. Siapa yang bisa menyebutkan tata cara mandi hadas besar? Musin, ayo Musin. Ya, Bu. Ayo coba diperagakan. Mana nih mandi hadas besarnya nih? Sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Ayo. Sebutkan satu-satu, Kak, Bu. Ya, sesuai pemahaman Musin. Yang lain tolong perhatikan ya. Iya Bu. Kalau kita mau mandi hadas besar, pertama niat dulu, Bu, ya. Ya, baca Habis niat. itu kita cuci tangan 3 kali. Lalu kita bersihkan alat kemaluan dengan tangan kiri, Bu, ya. Ya, dengan tangan kiri ya, jangan Nggak lupa. boleh pakai tangan kanan, Kak, Bu. Jangan, tangan kanannya kan untuk makan. Oh iya. Habis itu berwudu, Bu, ya, seperti orang mau sholat. Iya, pintar. Habis itu membasuh rambut sampai kulit kepala, Ya, membasuh berantakan. seluruh anggota tubuh, mulai dari kepala kita Pintar. sampai bagian kanan dengan rata. Lalu pakai sampo, Bu, ya. Iya. Akhir baru kita berwudu lagi, Bu, kayak mau sholat. Iya, pintar. Cepat sekali. Nah, Ibu Itu kerasa selesai. ya. Selesai. Baca niatnya boleh nggak di WC Bu? Baca niat di WC. Ya. Ya, kalau bisa mandinya ada kamar mandinya ya. Tapi kalau Kalau nggak ada Bu? kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi jangan dilafalkan. Cukup Oh di iya, dalam hati Bu. saja. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita ke larangan bagi yang berhadas besar, nah patut kalian ketahui bahwa anak yang sedang berhadap, anak yang balik itu tidak semuanya kadang mengalami. Pada usia 10 sampai 9 sampai dengan 15 itu kadang ada yang tidak mengalami gitu. Tidak mengalami mimpi basah, kemudian tidak mengalami haid. Bisa jadi haidnya nanti ke umur 16, ke umur 17, ada yang 20 gitu ya, sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, tapi yang harus kamu ketahui anak-anak, kalau seandainya sudah sampai waktunya, nah ini makanya balik tadi diartikan sampai. Ya, kalau sudah sampai waktunya, usia 9 sampai dengan 15 tahun, meskipun tidak mengalami yang namanya haid, tidak mengalami yang namanya mimpi basah, anak-anak tetap sudah tergolong sebagai orang yang balik. Ya, bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa.
Ya. Nah, bagi orang yang sudah balik, ya, bagi anak yang sudah balik, itu ada larangannya. Sini, ada beberapa larangan yang sudah Ibu masukkan nih. Oke, Bu. Perhatikan. Ya, diperhatikan ya. Jadi bagi orang yang berhadas besar, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Sebelum tadi apa? Mandi hadas besar. Iya, bagus. Sebelum mandi hadas Besar. Nah, kemudian tidak boleh berdiam di dalam masjid, iktikaf, ikut oleh iktikaf atau apa gitu ya. Belum boleh ya. Sebelum suci. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh, menghafalkannya. Kemudian tidak boleh tawaf. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Ada Ibu. Ada tidak? Tawaf paham itu ya? apa, Bu? Kenapa sayang? Tawaf itu apa? Oh, tawaf. Nah, tawaf ini ritual yang dikerjakan pada saat haji. Jadi kalau kita di sini kita nggak melakukan tawaf ya, musim. Kalau Iya, Bu. cuma ngelilingi tiang bendera atau ngelilingi kelas itu bukan tawaf namanya. Ya, Bu. Iya. Kalau tawaf ini mengelilingi Ka'bah. Sudah pernah lihat kan di televisi? Ya, Bu. Atau punya pengalaman ya orang tua, saudaranya yang sedang ibadah haji gitu ya. Namanya Ya, haji. Bu. Nah, ketika berhadas besar itu tidak boleh Dilakukan. Bagus. Nah, kalian harus tahu ini ya, cara ini harus benar-benar anak-anak pahami. Artinya kita sebagai muslim itu mengalami dua hadas. Yang pertama itu ada hadas kecil, yang kedua itu namanya ada hadas Besar. Nah, hadas kecil Wudu, Bu. iya. Cara mensucikan hadas besar, hadas kecil itu melalui berwudu. Ya. Tapi kalau dengan hadas besar, kita tetap melakukan dua-duanya. Mensucikan Iya, dari Ibu. hadas kecil, kemudian kita bersuci dari hadas besarnya dengan cara Mandi hadas besar. ya, bisa dipahami anak-anak. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, untuk pelajaran ini kalian harus pahami benar-benar ya, karena berkaitan sampai dengan kita menjadi seorang orang tua. Ya, nanti bisa diajarkan kepada adiknya, ya, bisa diajarkan kepada teman-temannya, gitu ya. Ya, Bu. Cara mandi, karena sesuai dengan anjuran dari agama kita bahwa apa yang kita dapat itu wajib kita Disampaikan. Nah, kita berbagi ya, Ya, walaupun Ibu. cuma satu ayat gitu kan. Nah, Ya, itu. Ibu. Ya, ada pertanyaan untuk bab balik, menyambut usia balik? Kira-kira sudah paham semua? Ayo, ini diamnya diam bingung atau diam nggak paham ya? Diam Kalau diam bingung, paham. Bu. Kenapa sayang? Bingungnya yang mana? Itu, Bu. Kalau kita haid tuh paling lama berapa, Ibu? Berapa Oh minggu? iya, pertanyaannya bagus ya. Nah, gini, kalau kita haid, jangan khawatir nih, jangan takut. Kalau kita Iya, Ibu. haid itu biasanya 1 sampai dengan 7 hari gitu ya. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Ya. Makanya kalau orang haid itu, karena yang dikeluarkan adalah darah, kita juga harus menjaga makan kita. Makanan diatur, kemudian kita minum vitamin gitu ya, supaya nggak lemas. Nanti pas haid ke sekolah lemas, nggak semangat belajarnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami aja ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Enggak, tadi Bu sudah. Untuk pertemuan minggu depan Ibu sampaikan, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut biologi. Nah, hari ini tentang fikih, minggu depan kita lanjut dengan tentang biologi. Ya, Ya, Ibu. Ya. ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini,
Mari bersama-sama kita berdoa, mengucapkan hamdalah ya untuk kesuksesan belajar kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini manfaat. Tetap rajin Amin. belajar di rumah, rajin ibadah di Amin. rumah ya. Jangan lupa Sholat. Ya, Ibu akhiri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.